Scene pun berpindah beberapa waktu kemudian. Setelah Chuseng dihisap masuk ke dalam komputernya, ditransfer ke dalam dunia game kultivasi yang dia mainkan. Chuseng pun akhirnya tiba di sekte aliansi Zhengtian. Terlihat Chuseng sedang muntah diakibatkan mabuk perjalanan antar dimensi. Weh. Tidak bisakah kau menjadi lebih manusiawi dalam perjalanan waktumu? Bahkan lebih tidak nyaman daripada menaiki roller coaster 8 kali berturut-turut, ucap Chuseng dengan tubuh yang gemetar. Distorsi kecil selama perjalanan adalah hal yang normal. Mohon maafkan saya, jawab sistem Chuseng. Ngomong-ngomong, di mana kau menempatkanku? Kenapa tempat ini terlihat tidak asing bagiku? Tanya Chuseng kepada sistemnya. Menurut navigasi dan penentuan posisi, lokasi tuan rumah adalah halaman dalam aliansi Zhengtian, jawab sistem. Sontak Chuseng pun terkejut mendengar jawaban dari sistemnya itu. Apa? Kau sistem penipu. Aku tidak memilih titik ini. Dan kau mengirimku ke aliansi Zhengtian untuk dibunuh, ucap Chuseng dengan nada tinggi. Jika tuan rumah ingin kembali ke dunia asal, Anda perlu berlatih hingga Mahayana Stage untuk mengaktifkan fungsi perjalanan melintasi seluruh alam, jawab kembali sistem dengan santainya. Apa? Mahayana? Aku tidak bisa hidup sampai saat itu, ucap Chuseng dengan raut wajah yang marah. Tiba-tiba ada beberapa orang yang sedang berpatroli menyadari kehadiran Chuseng. Ada seseorang di sana. Ayo kita ke sana dan lihat, ucap orang-orang itu. Ah, aku ketahuan, gumam Chuseng dengan takutnya. Tidak, jika dia mengetahuinya, aku pasti akan mati. Aku belum pernah memegang tangan seorang gadis seumur hidupku. Aku tidak bisa mati di sini, gumam Chuseng sembari berusaha memanjat tembok. Chuseng pun berhasil memanjat tembok dan memasuki perkarangan sebuah rumah. Ada cahaya di rumah ini, tapi tidak ada seorang pun yang terlihat. Sudahlah, mari kita hindari gelombang patroli ini dulu, gumam Chuseng. Kemudian Chuseng pun memasuki rumah itu melalui jendela yang terbuka. Tiba-tiba Chuseng melihat tubuh yang basah dengan handukan. Tatapan mata Chuseng dan wanita yang hanya berhanduk itu pun saling bertemu. Ah, ucap Chuseng dengan wajah berkeringatan. Itu, ucap Chuseng lagi dengan senyuman yang canggung. Hahaha, selamat tinggal pada hidupku yang sederhana. Semuanya sudah berakhir sekarang, gumam Chuseng sembari berserah diri. Kau, siapa kau? Apa yang kau lakukan? Ucap wanita itu dengan terkejutnya. Itu, aku telah melakukan perjalanan melintasi waktu. Apa kau percaya? Jawab Chuseng dengan wajah yang memucat dan berkeringat dingin. Wanita ini adalah kakak senior aliansi Zhengtian yang bernama Anran. Kemudian, dengan gemetar menahan amarah, Anran menggerakkan pedang yang berada di belakang dirinya dengan aura kultivasinya. Dengan cepatnya pedang itu pun langsung berada di pegangan Anran. Pergilah ke neraka, dasar bajigur, ucap Anran sembari menebaskan pedangnya ke Chuseng. Sial, apa kau serius? Teriak Chuseng ketakutan. Ada yang ingin aku katakan. Sial, ucap Chuseng sambil menghindari tebasan pedang Anran. Pada kasus ini, jangan salahkan aku bersikap senonoh, gumam Chuseng. Kemudian Chuseng menerjang Anran dengan mata yang menyala seakan ingin memangsa. Hah? Ucap Anran kaget. Chuseng pun berhasil mendekap tubuh Anran. Dengan cepatnya Chuseng memegang handuk Anran.
lalu kemudian menarik handuk Andran sehingga terlepas dari tubuhnya. "Kau bajigur!" teriak Andran dengan raut wajah memerah. Kemudian Chuseng melihat Andran dengan tatapan mata yang tajam sembari tersenyum licik. "Biarkan aku melihat bagaimana kau melakukannya sekarang," ucap Chuseng sambil tertawa meledek dan memegang handuk Andran. "Orang dalam game ini sangat kuno. Dia pasti tidak akan berani ketahuan. Meskipun itu memiliki efek samping yang menusuk bagiku, aku akan memberi tekanan lebih padanya. Hehehehe," gumam Chuseng dengan raut wajah yang mesum. "Ilmu pedang yang kau lakukan tadi begitu hebat. Kenapa kau tidak bergerak sama sekali sekarang?" ucap Chuseng sambil memutar-mutar handuk Andran untuk memprovokasi. "Kembalikan padaku," ucap Andran sembari mengeluarkan aura kultivasi pada tubuhnya. "Handuk mandi itu," ucap kembali Andran sembari bersiap mengeluarkan jurusnya. "Sangat mahal," teriak Andran sembari menyerang ke arah Chuseng. "Ini kan waterfall style dari teknik water spirit sword," gumam Chuseng sembari terkejut melihat jurus yang digunakan Andran. Kemudian Chuseng pun berhasil menghindar dari serangan dahsyat yang dilepaskan Andran. "Ah!" teriak Chuseng sembari melompat. Teknik water spirit sword adalah satu-satunya teknik ledakan tinggi dengan atribut air yang aku buat. Ini terkenal sensitivitasnya yang luar biasa dan startup yang cepat, gumam Chuseng sambil menghindari serangan Andran. "Namun, sebagai pencipta trik ini, menurutku ada kekurangan yang fatal." Terlihat Andran akan menyerang kembali Chuseng dengan seluruh kemampuannya. "Semburan ilmu pedang yang tinggi ada harganya. Kekuatan waterfall akan berkurang seiring dengan serangannya," gumam Chuseng sembari masih menghindari serangan Andran. "Jangan pernah berpikir untuk lari, dasar pencuri," teriak Andran kepada Chuseng dengan tatapan penuh amarahnya. "Aku harus menghindari beberapa gerakan pertama. Bawah, kanan, kanan, bawah," gumam Chuseng mengingat rumus gerakan jurus Andran yang Chuseng ciptakan sewaktu masih memainkan game kultivasi, sembari terus menghindari serangan Andran. "Mungkin orang normal akan tertipu oleh kekuatan yang ditunjukkan di awal," gumam Chuseng. Langkah Chuseng terhenti. Namun kenyataannya ketika kekuatannya berakhir, bahkan manusia biasa, gumam Chuseng sembari menghadapi serangan yang datang. Andran pun seketika terkejut. Lanjut, gumam Chuseng, "dapat dengan mudah menahannya." Lanjut, gumam Chuseng dengan tersenyum sembari menghentikan serangan pedang Andran menggunakan kedua tangannya. Dengan kedua tangan, Chuseng menekan pedang Andran. Lalu pedang Andran retak. Seketika pedang Andran pun hancur berkeping-keping. "Hahaha, nak, sepertinya kau membeli yang palsu," ucap Chuseng dengan santainya. "Setelah melihat betapa kuatnya aku, dia mungkin akan ketakutan." Lanjut, gumam Chuseng dalam benaknya. Seketika dengan penuh amarah, Andran menampol pipi Chuseng. "Apa yang telah kau lakukan? Pencuri!" teriak Andran kepada Chuseng. "Ini adalah pedang spiritual Xuan Yuan yang aku beli dengan banyak uang," ucap Andran sembari tubuhnya gemetaran melihat pedangnya sudah hancur berkeping-keping. "Kau pencuri! Bagaimana kau akan memberikan kompensasi padaku?" ucap Andran marah sembari menarik kerah baju Chuseng. "7 hari lagi akan ada pertandingan umum. Bagaimana aku bisa menghadapi Zhang Yuhang tanpa pedang spiritual?" ucap Andran muram sembari masih mencengkram kerah baju Chuseng. Tiba-tiba handuk putih menutupi kepala Andran. Dengan tatapan yang serius, ternyata Chuseng telah mengembalikan handuk Andran. "Meskipun aku tidak punya uang sekarang, aku berjanji dapat menemukan cara untuk memberikan kompensasi kepadamu nanti.
Tidak baik sekarang membuat terlalu banyak keributan dan menarik orang dari luar, bukan? Ucap Cuseng dengan coolnya. Sontak seketika wajah Andran pun memerah merasa malu. Ya, orang ini bisa menghancurkan pedang spiritual dengan mudah. Kekuatannya tentu tidak sederhana. Sekarang dia ada di tanganku. Ini mungkin sebuah kesempatan. Gumam Andran dengan raut wajah yang masih memerah merasa malu. Bibirku hebat banget, masih bisa bergerak, gumam Cuseng sembari menghela nafas. Aku bisa melepaskanmu, tapi selain kompensasi pedang, kau harus berjanji padaku satu hal. Ucap Andran sembari masih merasa malu. Hah? Apa itu? Tanya Cuseng sembari bergumam. Selama aku bisa pergi dari sini secepatnya dan tidak mengganggu dia, itu bisa dibicarakan. 7 hari kemudian, murid-murid aliansi Zhengtian akan mengikuti ujian. Hadiah juaranya adalah pedang spiritual kelas atas. Dan kali ini ujiannya adalah kompetisi 2 lawan 2, ucap Andran menjelaskan. Jadi, maksudmu? Tanya Cuseng cemas. Ya, benar, ucap Andran sambil menarik kembali kerah baju Cuseng. Aku ingin kau membantuku memenangkan kejuaraan, ucap kembali Andran dengan ekspresi wajah yang licik. Apa? Teriak Cuseng dalam hatinya.